Halo, perkenalkan nama saya Elci Rianti Linggar dengan NIM 2114201098 kelas A3 Fakultas Keperawatan, dan saat ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan struktur fungsi jaringan untuk mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Tania Tampilang, Eskep MKAS. Kita masuk dalam pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Sedangkan struktur jaringan yaitu ada 4. Yang pertama jaringan epitelum, kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan keempat jaringan saraf. Bisa dilihat ada 4 gambar di sini yaitu mengenai struktur jaringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan epitelum. Jaringan epitelum merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelum adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelum adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelum dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelum sangat erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelum yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung disebut endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan lapisan mesoderma. Nah, jaringan epitelum dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Di sini ada 2, yaitu epitelum berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Yang kedua, epitelum berdasarkan struktur dan fungsinya. Epitelum berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. 2 kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelum adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelum dapat dibedakan menjadi epitelum sederhana dan epitelum berlapis. Epitelum sederhana adalah epitelum yang sel-selnya hanya selapis. Epitelum berlapis adalah epitelum yang terdiri atas beberapa lapis sel. Kedua, epitelum berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelum dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitelum penutup dan jaringan epitelum kelenjar. Yang pertama, jaringan epitelum penutup adalah yang berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. B. Jaringan epitelum kelenjar terapan oleh sel-sel yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan sel. Berdasarkan cara kelenjar mengekspresikan cairannya, kelenjarnya dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar ekskresim dan kelenjar endokrin. B. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar, susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati menyokong, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyambungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Sedangkan jaringan ikat padat, susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak beratur yang terdapat pada bagian dermis, kulit, dan pembungkus tulang, jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Di sini kita bisa lihat gambar dari jaringan ikat. Bagian C yaitu jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos yaitu sel berbentuk gelenom memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan.
Sedangkan otot lurik yaitu sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunteer, contoh otot melekat pada rongga. Dan yang terakhir yaitu otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sistem, memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah. Sel kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Bagian D yaitu jaringan saraf, dan jaringan saraf ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu struktur sel saraf, dan di sini sudah ada gambar struktur dari sel saraf. Bagian B, jenis sel saraf. Neuron sensori atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh pada umumnya. Neuron motorik menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Itulah penjelasan dari saya mengenai struktur fungsi jaringan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dan saat ini saya mengajak bagi kita semua, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, karena di sini Anda bisa meraih gelar yang Anda inginkan seperti keperawatan. Terima kasih.